Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Classic atau Lunsi. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami kenaikan 1,66%, data dari CoinMarketCap, dan harga saat ini Rp2,51, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan 32%, seperti yang kita lihat untuk candlestick di bulan November ini, teman-teman ya, masih bentuk batang berwarna merah. Kemudian di sini untuk global crypto market cap ada kenaikan sedikit 0,56%, BTC di angka 255 jutaan, Ethereum 18,4 juta, dan BNB 4,6 juta rupiah, teman-teman. Video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Mengenai proposal ya, di sini ada proposal lagi untuk kembali menaikkan pajak pembakaran menjadi 1,2% memicu perdebatan. Di debat komunitas Terra Classic, proposal untuk meningkatkan sementara pajak on-chain. Proposal untuk meningkatkan pajak on-chain Terra Classic menjadi 1,2% sekali lagi telah memicu perdebatan dalam komunitas Terra Classic. Komunitas Terra Classic ini sedang mempertimbangkan proposal untuk sementara meningkatkan pajak on-chain menjadi 1,2% sebelum pembukuan kembali interblockchain komunikasi untuk memanfaatkan perkiraan peningkatan transaksi on-chain. Dan perlu dicatat ya bahwa jaringan yang diatur untuk membuka kembali saluran IBC pada tanggal 5 Desember karena komunitas mengharapkan proposal untuk disahkan. Khususnya proposal pajak baru dengan ID 10960 telah lolos pemungutan suara tata kelola, namun itu menghadapi penolakan keras dari pengembang dan validator populer yang percaya itu akan hanya merusak rantai, teman-teman. Nah, menurut tweet dari Classy, influencer komunitas dan validator yang juga menentang proposal tersebut. Jadi perlu disebutkan ya bahwa pada bulan September komunitas menerapkan perubahan parameter pajak yang menciptakan pajak pembakaran on-chain sebesar 1,2% untuk mengurangi pasokan Terra Luna Classic atau Lunsi. Namun masyarakat segera menyadari bahwa pajak tersebut tidak berkelanjutan dan merugikan pengembangan on-chain karena volume on-chain anjlok. Akibatnya memilih untuk mengurangi parameter pajak ini dan 0,2% pada bulan Oktober. Sekarang penulis proposal terbaru dan mengembalikan parameter ke 1,2% berpendapat bahwa perubahan sementara akan memungkinkan jaringan untuk memaksimalkan pembakaran karena meningkatnya volume yang berasal dari likuiditas yang terkunci pada osmosis setelah saluran IBC dibuka kembali. Sementara itu juga pendukung lain tampaknya telah kehilangan kesabaran dengan pengembang, mengklaim bahwa mereka belum melihat utilitas yang dijanjikan sementara. Tingkat pembakaran turun drastis, karena itu para pendukung ini percaya bahwa satu-satunya cara adalah untuk menaikkan pajak. Jadi mengingat perkembangan terbaru, pengembang dan validator berpendapat bahwa proposal tersebut akan menghentikan utilitas apapun yang mengharapkan jaringan untuk menarik dengan pembukaan kembali saluran IBC dan peningkatan di masa mendatang. Kemudian pengembangan Cosmos JP antara mereka yang membantu dengan kode IBC menyoroti bahwa itu akan mencegah pengembangan beberapa aplikasi lintas rantai yang bertentangan dengan tujuan menarik modal dari ekosistem Cosmos. Mengatasi kekhawatiran mereka yang kecewa dengan penurunan harga, dia menegaskan bahwa retrenchment harga pasti akan terjadi. Classy menjelaskan mengapa validatornya menolak proposal tersebut dan mengungkapkan bahwa hal itu menciptakan lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan untuk aplikasi terdesentralisasi. Jadi validator ini menegaskan bahwa itu akan mengubah rantai menjadi Ethereum tanpa keuntungan apapun dan mengacu pada biaya transaksi yang tinggi pada blockchain terkemuka. Kemudian David Gobel, validator lainnya, menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan waktu sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa pengembang belum membangun apapun, teman. Recordison antara atau anggota Terra Civita ini menentang pajak, menegaskan bahwa itu dapat membuat aplikasi seperti kasino yang baru diluncurkan keluar dari bisnis dan mendorong pengguna ke kasino bebas pajak. Khususnya kasino telah membakar 1 juta lunsi, teman-teman. Sementara itu Rex, anggota Terra Rebels, menegaskan bahwa pajak tambahan tidak menambah nilai pada blockchain dan Anda tidak dapat mengenakan pajak untuk pertumbuhan, teman-teman. Tweet pengembang kemudian menambahkan utilitas pajak yang lebih tinggi. Saat ini pengembang sukarelawan dan komunitas berada di jalan buntu dan beberapa pengguna sudah mulai mempertanyakan tujuan pemungutan suara jika pengembang dapat mengesampingkan pemungutan suara, teman-teman.
Lalu ada 2 dompet secara kumulatif membakar 9 juta Terra Luna Classic. Jadi lebih dari 9 juta token baru dibakar dalam 2 transaksi berbeda, dengan Lunch DAO menyumbang 4,9 juta aset yang dibakar saat Luna Station 88 membakar 4,4. Komunitas Lunch baru-baru ini menyaksikan teman-teman 2 transaksi pembakaran yang melihat pembakaran 9,3 juta Lunch dengan validator independen menghitung 4,9 juta token terbakar sebagai bagian dari latihan pembakaran berkala yang bertujuan mendukung inisiatif untuk kebangkitan kembali, teman-teman. Yang diabaikan selain itu, validator Luna Station membakar 4,3 juta ya. Dan transaksi baru di indeks terjadi hampir 16 jam terpisah antara 27 dan 28 November. Lalu transaksi pertama membakar kurang lebih 4 juta Lunsi pada 27 November. Meski tanpa memo, transaksi itu bisa dilacak ke validator stasiun 88 seperti yang diungkapkan dalam tweet baru-baru ini. Lalu transaksi pembakaran dari Luna Station melibatkan sepertiga dari komisi yang baru ditarik oleh validator dan Terra menjadi 13,3 juta Lunsi pada 45.000 USDC, teman-teman. Kemudian transaksi pembakaran kedua terjadi pada 28 November, menyaksikan transfer 4 juta Lunsi ke alamat pembakaran pusat dan memo pada transaksi bunyi Lunch DAO Burn yang menunjukkan bahwa transaksi pembakaran dilakukan oleh validator Lunch DAO Independent. Ini menandai transaksi pembakaran ke-37 dari Lunch DAO sejak dimulai pembakarannya untuk mendukung kampanye. Karena konsistennya dalam mengikuti pembakaran, saat ini memegang posisi kelima dari entitas teratas yang telah membakar token yang paling banyak, teman-teman, dengan total pembakaran 409 juta Lunsi. Sementara Lunch DAO mengungguli sesama validator Terra Alnut dapat dimengerti di belakang Binance. Di tengah ketidakpastian dan banyaknya perdebatan yang diluncurkan di dalam camp Lun mengenai kampanye pembakaran entitas yang terlibat tetap konsisten dalam menepati janji mereka untuk mendukung masyarakat. Dan perlu dicatat ya bahwa proposal baru-baru ini untuk sementara meningkatkan pembakaran pajak on-chain menjadi 1,2% dan sekali lagi sebagai cara untuk meningkatkan volume transaksi yang berpotensi meningkat yang dapat timbul dari pembukaan kembali interblockchain pada 5 Desember ya. Oke, itu adalah sedikit mengenai Lunci dan ada berita menarik dari Presiden Rusia membayangkan sistem pembayaran global dengan teknologi blockchain, teman-teman. Sepertinya di sini mulai senggol-senggol blockchain ya untuk presiden ya. Vladimir Putin berpikir Rusia dapat memimpin upaya untuk menciptakan sistem pembayaran global berdasarkan teknologi untuk melepaskan diri dari tangan sekelompok negara yang sempit. Jadi prioritas berubah sesuai dengan peristiwa dan Presiden Rusia mungkin memperlihatkan. Dalam pidato baru-baru ini, konferensi AI dan pembelajaran mesin internasional Journey 2022, Vladimir Putin berbicara tentang keuntungan menggunakan sistem pembayaran global berdasarkan teknologi. Bagi Presiden, keuntungan utamanya adalah kemampuan untuk memiliki kerangka pembayaran global yang tidak dikendalikan oleh kekuatannya. Jadi pengganti SWIFT berbasis blockchain. Untuk Presiden Vladimir ini menjelaskan bahwa teknologi blockchain yang tepat dapat sangat bermanfaat bagi pengguna dan pemerintah. Dia mengatakan bahwa teknologi monopolistik yang terdesentralisasi pada akhirnya akan digunakan secara global karena keuntungan yang diberikannya. Jadi teknologi mata uang digital dan blockchain dapat digunakan untuk membuat sistem baru dan penyelesaian internasional yang akan jauh lebih nyaman ya. Setelah konflik Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat dan sebagian masyarakat internasional memperlakukan serangkaian sanksi keuangan terhadap Rusia, dan sanksi ini sangat mempengaruhi kemampuan negara untuk melakukan pembayaran, termasuk operasi bank terkemuka dan Sberbank di negara lain. Jadi Presiden lebih lanjut menegaskan bahwa sistem pembayaran saat ini tidak efisien dan dikendalikan oleh sekelompok kecil negara bagian dan kelompok keuangan. Lalu perlahan-lahan di sini Rusia merangkul kripto, teman-teman. Dan struktur pembayaran berdasarkan teknologi dimungkinkan, namun Presiden Putin tidak memperluas proposal tersebut, mengesampingkan pertanyaan tentang siapa yang akan mengontrol node validasi dari sistem semacam itu, teman-teman. Jadi Rusia ini memiliki hubungan cinta benci dengan kripto dan teknologi blockchain. Sampai hari ini, Presiden Putin tampaknya berada di kubu pro blockchain anti kripto dan kepemilikan mata uang diperbolehkan di negara tersebut ya. Namun sikap politik negara belakangan ini menjadi lebih fleksibel selain seruan Presiden untuk mempelajari penggunaan teknologi. Dan ada laporan bahwa negara tersebut membuka diri terhadap gagasan untuk menyetujui peluncuran pertukaran mata uang digital nasional. Wow, apakah ini akan tanda-tanda to the moon? Semoga saja ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua silahkan wait and see terlebih dahulu ya. Dan
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.